Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, pada pagi hari yang cerah ini kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat-Nya yang pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan olehnya untuk melaksanakan satu rangkaian ibadah, yakni melaksanakan sholat Idul Adha beserta melaksanakan ibadah kurban di lapangan Masjid Abdullah bin Umar yang kita cintai ini. Kemudian tidak lupa pula kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suri tauladan terbaik sepanjang masa yang pernah menginjakkan kakinya di bumi Allah tabaraka wa ta'ala ini. Beliau adalah uswah dan qudwah kita, baik dalam persoalan dunia maupun dalam persoalan akhirat. Semoga selawat dan salam ini tercurahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Abdullah bin Umar karena Allah, sebelum kita melaksanakan rangkaian sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan untuk kita ketahui bersama. Yang pertama, meningkatnya jumlah kurban kita pada hari ini atau pada tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Tahun yang lalu berkisar antara 4 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Alhamdulillah pada tahun ini kita bisa melaksanakannya dan memperolehnya 5 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Peningkatan ini tidak terlepas dari kepercayaan para jemaah sekalian terhadap kami selaku panitia kurban. Semoga amanah ini bisa kami laksanakan dengan baik, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua bagi yang berkurban dan menjadi pemberat timbangan amal kebajikan di akhirat nanti. Kemudian yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini tentang beberapa kegiatan Masjid Abdullah bin Umar, terutama di dalam bidang dakwah dan sosial. Alhamdulillah untuk kajian-kajian kita hari demi hari kita bisa meningkatkan. Kita bisa mengundang doktor-doktor dari luar daerah kita untuk meningkatkan mutu kajian Islam kita, untuk menarik para jamaah agar mereka mau menuntut ilmu dan mengikis kebodohan dari pemikiran mereka. Kemudian kegiatan-kegiatan lainnya majelis ta'lim kita
Di samping kajian-kajian, ada juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Alhamdulillah sampai hari ini para ummahat, ibu-ibu kita membuat satu program, yakni program sosial, memberikan dana bantuan setiap bulannya kepada putra dan putri kita yang bersekolah di luar Pasir Pengerayan ini. Ada di antara mereka yang mendapat 200.000 per bulan, ada yang 400.000 per bulan. Itu tergantung tingkatan dari sekolah mereka masing-masing. Tentunya kegiatan-kegiatan ini perlu kita lanjutkan dan perlu kita sokong bersama demi kelancaran kegiatan-kegiatan sosial dan kajian-kajian kita, agar hari demi hari bertambah meningkat, agar hari demi hari bertambah dan meningkat dan tidak berjalan di tempat. Sokongan inilah yang kami butuhkan kepada sekalian para jemaah sekalian untuk selalu memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan Masjid Abdullah bin Umar, baik sosial kaum bapak dan pengajiannya ataupun para ummahatnya. Kemudian kami sampaikan juga kepada para jemaah sekalian, dengan meningkatnya jumlah santri kita pada saat ini, yang kami hitung 179 orang, baik itu STU Salafiyah tingkat ula digabungkan dengan RA kita. Dengan meningkatnya jumlah santri tersebut, tentunya memaksa kita untuk meningkatkan kembali kerjasama kita untuk meninggikan bangunan masjid kita untuk lantai 2. Dikarenakan sesaknya jamaah dari santri kita yang jamaah sholat zuhur dan sholat asar. Di antara program-program yang mendukung kegiatan pembangunan ini, kami dari pihak yayasan telah membagikan lebih kurang 150 celengan akhirat. Kami minta kepada para jemaah sekalian yang kiranya telah sampai kepadanya celengan akhirat itu, untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 2.000 saja per hari. Jika dikalikan satu celengan dalam satu bulan, 60.000 per orang satu bulannya. Dan bagaimana kalau seandainya 150 celengan itu dikalikan 60.000? Dan kami telah mencatat dari bulan Mei sampai bulan Juni, belum lagi sampai 150 celengan, itu kita sudah mengumpulkan dana 50.824.000. Semoga infak fisabilillah para jemaah sekalian diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk menyambung kelancaran dari pembangunan kita, yakni gedung sekolah Pondok Pesantren Tahfizul Quran Abu Hurairah. Dan kami sampaikan, untuk kota infak kita jalankan hari ini, kita fokuskan untuk pembangunan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Abu Hurairah. Tahun ini kita membutuhkan 8 lokal. Ada 1A, ada 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B. Dan alhamdulillah kita sudah saksikan. Bagi yang belum melihat, nanti bisa melihat bagaimana megahnya gedung sekolah kita. Itu adalah hasil dari infak fisabilillah para jemaah
yang meyakini atau mengamanahkan kepada kami dari pihak yayasan, terutama untuk bidang pembangunan. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Guru kita hari ini berjumlah sekitar 17 orang. Terdiri dari guru TK dan guru salafiyah tingkat mula. Dan guru-guru ini sangat kami banggakan. Mereka adalah motor penggerak dari pendidikan yang mendidik anak-anak kita di sekolah kita ini. Dari mereka lah anak dan buah hati kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal agama Allah dengan dalil-dalil yang sahih. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga mereka ini diberikan kesehatan dan istiqomah di dalam menjalankan aktivitas mereka sebagai seorang guru. Kemudian kegiatan pembangunan selanjutnya yang ingin kami sampaikan kepada para jemaah sekalian, insya Allah ketika nanti kelas 4 sudah naik kelas 5, maka akan ada diasramakan di antara mereka walaupun mereka masih SD, untuk mengajar mereka mandiri, untuk mengajar mereka itu mandiri, kemudian untuk memfokuskan hafalan mereka terhadap Al-Quran yang selama ini telah mereka hafal. Alhamdulillah di antara mereka yang kelas 4 ada yang 6 juz. Hafalan hadis mereka sudah 100 hadis. Dan ini merupakan satu kebanggaan bagi kita terhadap sekolah yang kita bina saat ini. Belum lagi rumah guru yang harus kita persiapkan. Alhamdulillah untuk tanah dan pembangunan rumah guru ini sekitar 150 meter ke dalam seberang jalan ini, itu sudah ada yang mewakafkan 4 kapling tanah. Dan untuk pengembangan sekolah kita bercita-cita tanah di samping sekolah kita ini yang kebun sawit ini sudah kita coba menawar-nawarnya. Mereka mematokkan 1 miliar. Ini perlu kita ketahui bersama agar kita memikirkan tentang kelanjutan pembangunan sekolah anak kita, demi masa depan kita, demi buah hati kita ke depan, dan demi investasi akhirat kita. Dan kami minta kepada para jamaah untuk sekalian menyokong betul dengan sungguh-sungguh dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pembebasan lahan tersebut. Dan kita akan buka untuk tingkat SMP. Dan ada lagi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala mewakafkan tanahnya lebih dari 1 hektar yang berada di antara ujung Gurak dan Tobir. Sekitar tanggal 12 Juni yang lalu, kami sudah menandatangani surat hibahnya dengan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ini di kantor kecamatan Kepenuhan. Dan itu sangat bagus sekali untuk pengembangan sekolah kita untuk tingkat SMA-nya, pesantrennya. Dan yang memiliki tanah ini berkeinginan agar dibangun masjid di situ dan sarana-sarana pendukung masjid seperti sekolah, rumah singgah, rumah imamnya, kolam airnya, air bersihnya. Dan itu merupakan satu program kita juga ke depannya, bagaimana agar tanah itu dimanfaatkan secepat mungkin dan tidak mengecewakan orang yang mewakafkannya.
Kami kira kalau kita betul-betul mengerti dan kita memahami betapa perlunya agama kita ini terhadap program-program pendidikan dan pembangunan rumah-rumah ibadah ini, akan lahirlah di hati kita Utsman bin Affan yang berikutnya, yang beliau ini rela menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan lahir pula lah Abu Bakar yang berikutnya, akan lahir pula lah Umar bin Khattab yang berikutnya. Dan kami minta kepada para jamaah untuk memikirkan bersama-sama tentang kelanjutan pembangunan serta kegiatan apa yang kita lakukan di dalam dakwah kita ini di bawah Yayasan At-Tazkiyah Al-Khairiyah. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, sekedar untuk diketahui dan untuk kita pikirkan bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan apa yang menjadi tujuan dan cita-cita kita. Terakhir, kami sampaikan kepada para jemaah untuk khatib kita hari ini adalah Ustadz Aris Wahyudi SPD. Beliau adalah wakil bidang kurikulum Pondok Pesantren Tahfizul Quran Abu Hurairah, dan beliau juga merangkap menjadi imam. Kemudian kami sampaikan untuk tata cara sholat Idul Adha pada kesempatan ini. Jumlah rakaatnya 2 rakaat. Takbir untuk takbir pertama, rakaat pertama sebanyak 7 kali. Kemudian untuk rakaat kedua sebanyak 5 kali. Kepada para jamaah kami minta untuk merapatkan saf, kemudian mematikan handphonenya demi kekhusyuan pelaksanaan sholat Idul Adha kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kami atas segala kekurangan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Matas Biata Susuh minta nama saya lurus dan dirapat kisah. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت
وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadirin sidang jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih dapat hadir di lapangan Masjid Abdullah bin Umar untuk melaksanakan salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat beserta salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, di sini tidak lupa pula khatib untuk mengajak kaum muslimin sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yakni kita menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semangat kurban pada intinya adalah semangat tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Semangat penghambaan kepada penciptanya, semangat pengabdian hamba kepada penciptanya, untuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, pada kurban kali ini janganlah kita menjadi korban praktek kesyirikan, korban adat istiadat yang tidak sesuai dengan syariat, ataupun korban
maksiat lainnya. Hindarilah semua itu. Terutama sekali hindarilah korban tidak mau berkurban. Korban tidak ikhlas di dalam berkurban. Korban kesyirikan, korban praktik kesyirikan dalam berkurban. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hindari yang pertama, korban tidak mau berkurban. Jangan sampai jangan sampai kita tidak mau berkurban. Jangan sampai di dalam seluruh hidup kita tidak mau berkurban. Dan jangan sampai pula dalam hati kita tidak mau berkurban. Apalagi kita adalah orang yang berada, kita memiliki rezeki yang banyak, kita tidak mau berkurban. Malulah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita hanya bisa menerima daging kurban, tetapi kita tidak bisa berkurban. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala taqrabanna musallana." Rawahu Ibnu Majah. Barang siapa yang baginya keluasan rezeki dan ia tidak berkurban, kata Nabi, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah datang ke tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa ini, Idul Adha ini, mengingatkan kita kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana ia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anaknya. Bagaimana pula dia sudah lama menunggu anaknya lahir, dan ketika lahir, ketika dia tumbuh, Allah memberikan wasiat, memberikan wahyu kepadanya agar mengorbankan anaknya. Dan ketika itu Nabi Ibrahim bingung dan guncang hatinya. Tetapi karena dia kecintaannya kepada Allah lebih besar, maka dia melakukan perintah itu. Dia pun mengorbankan anaknya Ismail. Nah, kalaulah Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan Ismailnya, apa yang kita korbankan? Apa Ismail kita? Uangkah, profesikah, hartakah? Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh jujur, pada hakikat sebenarnya kita semua masih dalam kekurangan. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada kita untuk berkurban, untuk mengorbankan anak kita, tidak untuk menyembelih anak kita, tapi Allah menyuruh untuk berkurban dengan hewan ternak, sapi, kambing, dan lain sebagainya, hewan ternak. Karena Allah tahu kita tidak akan sanggup untuk menjalaninya seperti Nabi Ibrahim. Jangankan memotong anak kita, memotong sedikit harta kita untuk menyembelih hewan kurban, kita masih berpikir. Memotong 2,5% dari harta kita untuk membayar zakat, kita belum menunaikannya. Memotong sedikit makan kita untuk berpuasa, kita pun juga tidak melaksanakannya. Memotong waktu main kita untuk hadir di masjid, mendengarkan majelis-majelis ilmu, mendengarkan ceramah-ceramah agama, itu pun kita masih terlambat, ataupun kita tidak hadir. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itulah masih banyak di antara kita yang jauh dari rahmat Allah. Ghufranaka ya Rabb. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan hindari juga korban yang kedua, korban tidak ikhlas di dalam berkorban. Hendaklah ketika kita berkorban, kita mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kotori kurban kita itu dengan noda riya dan sum'ah, yaitu pengen dilihat orang dan pengen dipuji. Hendaklah ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena berkurban hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala
berfirman di dalam Al-Quran, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Ya. Daging-daging kurban dan darahnya tidak dapat mencapai keridhaan Allah, akan tetapi yang mencapai keridhaan Allah adalah takwa dari kalian. Ayat ini maksudnya adalah bukan dilihat dari hewan yang kita sembelih, tetapi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, dan yang harus kita hindari ialah korban di dalam praktek kesyirikan. Yang mana kita ketahui bahwasanya banyak di antara masyarakat kita yang ketika membangun rumah, membangun jembatan, mereka berkurban. Seperti membangun jembatan, mereka menyembelihkan, mempersembahkan kepala sapi di dalam jembatan tersebut. Ini adalah suatu kesyirikan. Maka hindarilah seperti ini. Hendaklah kita berkurban hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sholat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka sholatlah untuk Tuhanmu, untuk Rabbmu, dan berkurbanlah untuk Tuhanmu, untuk Rabbmu. Kemudian dalam sabda Nabi mengatakan, "Man dzabiha li ghairillah la'anallahu man dzabiha li ghairillah." Rawahu Muslim. Allah melaknat bagi orang yang menyembelih kepada selain Allah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, wassalatu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal-jununi wal-judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati syarri masih dajjal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaika innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.